lagi. Dan juga Bapak Ibu sekalian, beberapa beras yang disampaikan tahap 1, tahap 2, dan sekarang tahap 3. Alhamdulillah kita memang menyangkut masalah data karena ada beberapa kepala desa yang kurang paham dengan penerimaan bantuan pangan ini, sehingga ya ada data-data pergantian yang mungkin tidak perlu update, tapi mungkin adalah selisih pendapat terhadap data ini. Jadi mungkin itu terjadi di lapangan dan bisa diselesaikan oleh transporter dari pihak PT Pos. Namun juga ada kendala mengenai data yang sudah kita validasi, verifikasi ya Pak Kapolsek pernah di Kabupaten Brebes dan Kota Sabang. Kita langsung turun ke lapangan untuk itu. Data yang kita terima dari Panas atau Kemenko BK. Kendala di sini adalah bahwa setelah kita verifikasi dokumentasi dan dikirimkan, ternyata nanti pada tahap berikutnya juga masih data yang lama yang dikirimkan lagi, sehingga jadi terulang lagi permasalahan data ini. Nah ini yang kadang-kadang harus dicari lagi solusinya di lapangan oleh penyalur PT Pos. Untuk ini mungkin di tingkat pusat ini mungkin yang menjadi konsen untuk perbaikan apabila ke depannya nanti tahun 2025 juga terus dilakukan penerapan pemerintah berupa beras ini kepada masyarakat penerimanya. Kemudian untuk cadangan pangan kami laporkan bahwa 2 tahun terakhir ini kami terus mengadvokasi kabupaten kota untuk melakukan atau penyusunan regulasi terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di masing-masing kabupaten kota. Dan alhamdulillah progresnya sangat lumayan nih. Pada 2024 ini sudah ada 11 kabupaten kota yang sudah memiliki regulasi dalam tahap penyelesaian regulasi tahun 2024 ini, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi Jaya, Biren, Aceh Utara, Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat, Sulu Salam, Singkil, dan Aceh Jaya. Ini alhamdulillah sudah 11 yang sudah final terhadap penyusunan regulasi pengelolaan penyelenggaraan cadangan pangan, dan ada 2 kabupaten kota lainnya sedang dalam penyusunan, itu Aceh Timur dan Kota Sabang. Dan sementara untuk kabupaten kota yang sudah memiliki cadangan pangan itu ada Aceh Selatan, Aceh Tengah, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tamiang, dan Aceh Jaya. Ini sudah mengalokasikan walaupun hanya sedikit, misalnya 50 ton untuk cadangan pangan di kabupaten kota. Dan ini kami memang sudah 2 tahun ini mengadvokasi bahwa pemerintah provinsi akan memberikan bantuan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi kepada kabupaten kota yang mengalami atau membutuhkan, misalkan karena keadaan darurat, bencana alam atau lainnya. Tapi selama ini masih bencana alam yang menjadi permintaan dari kabupaten kota. Kita akan menyalurkan dengan catatan yaitu kabupaten kota yang sudah menyusun atau sedang menyelenggarakan penyusunan regulasi, dan juga kedepannya harus mengalokasikan sendiri alokasi cadangan pangan. Jadi kalau sudah digunakan dalam kabupaten kotanya walaupun sedikit, nanti kita bantu dari pemerintah provinsi. Sehingga ini menjadi motivasi juga bagi dinas yang mengurusi urusan pangan di kabupaten kota untuk melakukan penyusunan regulasi dan juga mengalokasikan cadangan pangan di kabupaten kota masing-masing. Kemudian untuk dana dekonsentrasi Aceh, kita mengalokasi 5,7 miliar dan realisasi sudah 4,38 miliar. Kalau secara aktualnya sudah mencapai 4,4 miliar atau 77,50%. Dan ini mungkin tinggal SPJ yang dalam beberapa minggu ke depan ini terhadap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan
Dan depan juga masih ada kita alokasikan untuk kegiatan SPHB, yaitu berupa dana pengaduan yang akan kita rencanakan sampai dengan Desember. Paling telat minggu kedua Desember sudah selesai semua, kita alokasikan untuk penyelenggaraan cadangan pangan murah PDP. Untuk cadangan pangan juga untuk distribusi untuk FDP, fasilitasi distribusi pangan. Selama ini kita juga sudah pernah melakukan permintaan kepada Bapanas untuk penyaluran cabai, bawang, dan telur itu pada Ramadan yang lalu sebelum Idul Fitri, dan selain itu juga kita mengalokasikan anggaran APBD untuk fasilitasi distribusi pangan ini. Namun akhir-akhir ini memang kita lihat walaupun kegiatan di Aceh sangat padat, kemarin termasuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang ke-22, alhamdulillah harga komoditas bahan pangan di Aceh stabil, dan ini belum kita gunakan juga lagi untuk PDP, masih stabil. Dan juga inflasi di Aceh juga stabil, inflasi sampai akhir Oktober kita di bawah rata-rata nasional 1,9, nasional 1,7. Kita sangatlah tidak terlalu rendah, dan juga dari atas nasional juga mungkin pertumbuhan ekonomi Aceh juga di angka yang baik, di 5,1 juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin juga dari efek dari penyelenggaraan PON di bulan September 2024 kemarin. Terkait dengan bantuan pangan ini, kami berterima kasih sekali kepada khususnya Badan Pangan Nasional, kemudian juga dari Bulog, dan juga dari PT Pos yang selama ini memang sangat kooperatif dan inovatif di dalam penyalurannya. Jadi kalau ada daerah-daerah yang rawan atau sulit penyalurannya, itu ada strategi sendiri dari Bulog, dari Bulog dan dari PT Pos untuk melakukan penyaluran. Baik itu tentu saja mereka transporter melaporkan ini semua kepada kami selaku pengawasan untuk penyaluran bantuan pangan ini. Untuk kedepannya juga kami harap ini terus dilakukan koordinasi terhadap kendala-kendala yang dijumpai oleh transporter dalam penyaluran ini ke depan. Sampai saat ini memang semuanya bisa teratasi dengan baik, kecuali terhadap penyaluran tahap 1 dan 2 yang mungkin perlu evidensi yang bagus lagi untuk pertanggungjawabannya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terhadap penyaluran cadangan pangan ini, dan juga beberapa informasi mengenai dana dekonsentrasi juga cadangan pangan pemerintah kabupaten kota yang sampai saat ini alhamdulillah sudah mendapat respon dari pemerintah kabupaten kota untuk melakukan penyusunan regulasi dan pengalokasian cadangan pangannya di masing-masing kabupaten kota. Terima kasih. Sementara kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.